Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ilma di video pembelajaran matematika. Oke, untuk kali ini kita meneruskan materi yang kemarin ya. Jadi terakhir kemarin kita sudah belajar cara menentukan nilai limit fungsi dengan menggunakan cara substitusi. Nah, video kali ini Bu Ilma akan menyampaikan cara menentukan limit fungsi menggunakan metode faktorisasi dan juga menggunakan metode merasionalkan. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, sebelumnya, kapan sih kita bisa menggunakan metode faktorisasi atau metode merasionalkan? Nah, kita menggunakan metode faktorisasi ataupun metode merasionalkan jika hasilnya bentuk tak tentu 0/0. Maksudnya gimana? Nah, kita langsung ke contohnya saja. Nah, di sini ada contoh. Kita disuruh mencari nilai limit fungsi dari limit x kuadrat kurangi 4 per x kurangi 2 untuk x mendekati 2. Nah, di sini kalau kita langsung substitusikan, setiap ada x kita ganti dengan 2, maka hasilnya akan ketemu 0/0. Nah, hasil 0/0 ini dia nggak boleh dilimit. Jadi, cara mencari nilainya dengan kita uraikan terlebih dahulu. Bagaimana cara menguraikannya? Nah, ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan faktorisasi atau juga menggunakan perkalian sekawan atau merasionalkan. Nah, kalau merasionalkan itu biasanya identik dengan akar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia nggak mengandung akar, berarti kita gunakan cara faktorisasi. Oke, limit x kuadrat kurangi 4 per x kurangi 2 untuk x mendekati 2. Kita faktorkan dulu yang bisa difaktorkan. Nah, kita faktorkan x kuadrat kurangi 4. Kita faktorkan itu menjadi x kurangi 2, x tambah 2 per x kurangi 2 ini masih utuh. Nah, setelah itu karena ini ya, yang atas dan yang bawah ini sama, ini kita coret. Maka tinggal tersisa x tambah 2. Nah, ini kita tulis ulang di sini. Kemudian kita tinggal mencari nilai limitnya. Limit x tambah 2 untuk x mendekati 2, tinggal kita masukkan setiap ada variabel x kita ganti dengan nilai yang mendekati, yaitu angka 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi intinya kalau kita menghitung kok nanti hasilnya 0/0, maka kita uraikan. Bisa menggunakan faktorisasi atau merasionalkan. Nah, caranya kita faktorkan atau kita kalikan sekawan terlebih dahulu, kemudian nanti kalau ada yang kembar antara atas dan bawah kita coret. Nah, setelah itu baru kita gunakan cara yang biasa, yaitu memasukkan setiap ada variabel x dengan angka yang mendekati. Kemudian contoh selanjutnya yaitu untuk perkalian sekawan. Nah, untuk perkalian sekawan ini juga kasusnya sama. Berarti kalau kita menghitung, nih ya, kita masukkan setiap ada variabel x, kita masukkan dengan angka 3, hasilnya akan menjadi 0/0. Nah, ini kan nggak boleh. Maka harus kita uraikan. Jadi kalau kalian lihat soalnya seperti ini, maka cara menguraikannya adalah dengan dikalikan sekawan. Ini sebelumnya mohon maaf ya, ini setelah lim itu tidak ada tanda sama dengan, ini salah penulisan. Nanti silakan kalian catat ulang kemudian diperbaiki ya. Ini tanpa tanda sama dengan ini. Yang ini. Oke, film lanjut ya. Kemudian ini kita uraikan limit 9 kurangi x kuadrat per 4 kurangi akar x kuadrat tambah 7 untuk x mendekati
3. Kita kalikan sekawan. Nah, sekawannya adalah 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 per 4 tambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, ini sekawannya itu dilihat dari sini. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan atas kali atas ya ini. Kemudian bawah kali bawah. Yang atas kita biarkan terlebih dahulu. Yang bawah kita hitung. Di sini kita kalikan. Nah, cara mengalikannya itu 4 dikali 4, kemudian 4 dikali akar X kuadrat tambah 7, kemudian ini negatif akar X kuadrat tambah 7 dikali 4, kemudian negatif akar X kuadrat tambah 7 dikali akar X kuadrat tambah 7. Maka nanti akan ketemu hasilnya 16 kurangi X kuadrat tambah 7. Nah, kemudian kita hitung lagi yang bawah, yang atas kita biarkan saja dulu. Kemudian yang bawah kita hitung terlebih dahulu. Kita keluarkan ini ya, X kuadrat tambah 7. Kita keluarkan ini jadi 16 kurangi X kuadrat kurangi 7. Kemudian kita hitung ini, bisa kita hitung 16 kurangi 7 hasilnya adalah 9 kurangi X kuadrat. Nah, ini ada yang sama seperti tadi ya. Atas dan bawah ini ada yang sama, kita coret. Nah, tersisa ini 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, ini tinggal kita cari limitnya. Baru kita masukkan setiap ada variabel X, kita ganti dengan angka 3. Limit 4 tambah akar X kuadrat tambah 7. Untuk X mendekati 3, kita ganti setiap ada X dengan angka 3 jadi 4 tambah akar 3 kuadrat tambah 7. Hasilnya adalah 8. Oke, apakah sampai sini bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan Japri ya, atau bisa juga nanti saat Google Meet. Untuk video pembelajaran kita kali ini cukup itu dulu. Kita nanti ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.